Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Himatul Alia dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 1 dengan NIM 0105.2501.014. Video Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari matkul fikih dan praktik ibadah. Oke, jadi pembahasan yang akan saya bawakan yaitu mengenai bab toharoh. Toharoh adalah kunci ibadah yang paling utama dan syarat sah sholat yang paling utama. Oleh karena itu, toharoh harus didahulukan sebelum suatu ibadah itu dikerjakan. Toharoh juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada toharoh ma'nawiyah dan toharoh hissiyah. Pertama, ada toharoh ma'nawiyah, di mana toharoh ma'nawiyah ini bisa disebut sebagai suci secara rohani, yang dimana dia itu suci hati dari noda syirik dan maksiat. Yang kedua ada toharoh hissiyah, yang artinya suci secara jasmani. Dan toharoh hissiyah ini adalah secara bahasa Arabnya itu dia bersih dan suci dari kotoran. Sedangkan kalau menurut istilah syariatnya itu dia menghilangkan hadas dan menghilangkan khobas. Lalu air apa saja sih yang bisa digunakan untuk toharoh itu? Air yang bisa digunakan untuk toharoh itu pastinya air yang suci lagi mensucikan. Kayak contohnya misal air hujan, air salju, air embun itu bisa digunakan untuk bersuci selagi air itu tidak merubah tidak merubah zat tiga air ini, sifat tiga air ini kayak aroma, terus bentuk dan warnanya. Itu bisa digunakan untuk bersuci. Jika suatu air ini dia tercampur dengan zat yang bersih, kayak misal dia tuh kecampur sama dedaunan pohon gitu, terus kecampur sama sabun, itu dia yaitu tidak mengalahkan jumlah airnya, itu si airnya itu bisa dikatakan dia suci lagi mensucikan gitu. Nah, itu ada hukum air yang digunakan setelah bersuci. Kayak misalnya itu ada orang yang sedang berwudu dan kita itu dapat air tetesan dari si orang yang berwudu ini. Nah, itu tuh dihukumi si airnya itu nggak najis, tapi tetap bisa untuk bersuci. Jadi si hukum airnya itu suci dan mensucikan gitu. Jadi tidak najis si air ininya, walaupun dia air tetesan dari orang yang lagi wudhu gitu, karena kan orangnya lagi wudhu, jadi si airnya juga itu dia bukan termasuk najis, tapi suci lagi mensucikan gitu. Dan najis juga dibedakan menjadi 3, yaitu ada najis kecil atau mukhaffafah, najis sedang, mutawasitoh, dan najis besar yaitu mughaladoh. Nah, contoh dari najis ringan atau najis mukhaffafah itu adalah air kencing bayi laki-laki yang berusia 2 tahun dan dia belum mengkonsumsi makanan apapun selain ASI dari ibunya. Nah, cara mensucikannya itu dengan memercikan air ke area yang terkena najisnya gitu, yang terkena air kencing si bayi laki-laki ini. Kayak misalkan terkena airnya tuh di bagian tangan. Nah, berarti kita memercikan air aja di bagian tangan. Kedua, itu ada najis sedang atau mutawasitoh, dimana contohnya itu air kencing bayi perempuan. Dan gimana sih cara mensucikannya? Nah, cara mensucikannya itu dia cukup dibersihkan menggunakan air dan sabun. Nah, yang ketiga itu ada najis besar.
najis mugoladoh. Contohnya itu kayak air liur anjing dan babi. Kayak misalkan kita ada sebuah bejana nih, kayak bejana itu wadah gitu ya. Nah, terus si wadah ini tuh dia terkena air liur anjing dan babi, kayak nggak sengaja kena gitu. Nah, itu cara membersihkannya cukup dibersihkan menggunakan tanah. Bab ketiga itu bab tayamum, dimana dari kita semua mungkin sudah tidak asing lagi mendengar dengan kata tayamum ini, dan mungkin dari kita sebagian udah ada yang pernah melakukan tayamum ini, termasuk saya pribadi sudah pernah melakukan tayamum ini di pondok pesantren, karena dimana waktu itu kita nggak ada air. Untuk ke pembahasan, dimana tayamum ini dia secara istilahnya yaitu membasuh muka dan kedua tangan dengan debu yang suci dan niat membersihkan dari hadas kecil maupun hadas besar ketika tidak ada air ataupun tidak dapat menggunakannya. Dimana dalilnya yaitu falam tajidu. A few moments later. Adapun dalil dari bab tayamum ini yaitu falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum minhu. Umum itu hukumnya menjadi mubah apabila seseorang tidak dapat menggunakan air atau tidak ada air untuk bersuci di tempat tersebut. Tetapi kalau misalkan kita mau wudhu nih di tempat tersebut itu nggak ada air, nah di situ kita tayamum lah, dan pas kita lagi sholat terus ada air, airnya tuh nyala gitu ya, ada air lah pokoknya. Nah itu dia otomatis batal si sholatnya, jadi harus mengulang lagi dan harus wudhu lagi karena posisinya dia udah ada air gitu. Tayamum hukumnya akan menjadi sah apabila seseorang ini dia telah memenuhi syarat. Syaratnya itu ada 5. Yang pertama itu niat, yang kedua Islam, yang ketiga berakal, yang keempat tamyiz, dan yang kelima itu dia tidak dapat menggunakan air. Oke, selanjutnya ada tata cara tayamum. Tata cara tayamum itu ada 4 langkah. Yang pertama ada niat, yang kedua menepukkan tangan ke debu dengan sekali tepukan kayak pak gitu. Nah setelah ditepuk itu kita tiup si debunya, tapi jangan hilang semua ya, pokoknya ditiup atau dikibaskan, kayak kalau misalnya ditiup bisa ditiup atau dikibaskan. Nah setelah itu langsung kita basuh ke muka ini, atau bukan dibasuh juga sih, kalau dibasuh kan menggunakan air, jadi ini langsung dikemukain dan ke tangan, kedua tangan sampai pergelangan tangan gitu. Sekian video pembahasan tentang materi bab toharo, wudhu, dan tayamum dari saya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bisa dipahami oleh teman-teman. Dan yang paling utama, semoga tugas UTS ini bisa menghasilkan nilai A dari Bapak TB. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.